Ya, baik. Kali ini kita akan lanjut ya, belajar Flutter lagi. Kali ini kita akan spesifik bikin button ya, button dalam Flutter. Tetapi kali ini buttonnya mungkin masih hanya dalam satu tampilan saja ya, atau satu gambar saja ya. Nanti kita coba simak caranya di video ini ya. Ya, baik ya. Mungkin di sini ada satu sedikit ya gambaran button dalam Flutter. Nah, cuman mungkin di sini kita akan coba buat button, tetapi tidak dalam banyak button ya, hanya tunggal karena kita belum gunakan layout ya. Nanti kalau udah gunakan layout, kita bisa menggunakan multiple button ya. Nah, ini hanya untuk sekedar buat latihan dulu, dan nanti juga ini nanti untuk belajar ya bagaimana kita mengcustom atau membuat button yang seperti apa yang kita inginkan ya. Oke. Nah, mungkin sebelum masuk kita akan coba sedikit ya review ya. Jadi kalau di dalam Flutter button itu ada beberapa tipe ya, ada beberapa tipe. Mungkin ini adalah yang old itu yang mungkin yang lama ya. Kalau sekarang kita lihat yang ini aja. Jadi kalau yang new itu ada 3 bentuk ya. Ada yang text button. Text button itu kurang lebih bentuknya kayak teks aja, tapi karakternya seperti button ya. Jadi mungkin kalau kita pernah lihat di IG maupun di Facebook ada juga tipe-tipe button yang seperti itu ya, mirip kayak teks tapi kalau diklik bisa dikliknya. Oke. Nah, kemudian elevated button itu kayak button biasa ya, yang ada bentuknya, mungkin ada bentuknya bulat atau kotak, terus kemudian ada warnanya. Yang standar biasa digunakan button biasanya yang ini ya, yang elevated buttonnya. Kemudian yang satu lagi outline button, ini mirip seperti elevated button, cuma bedanya nanti buttonnya cuman kayak ada garis aja di luar ya, kayak di garis di luar. Ya, nanti kita coba lihat bedanya dan kita coba ininya ya, apa istilahnya, hasilnya seperti apa ya. Oke, nah mari kita coba buka VS Code-nya. Nah, jadi kita seperti biasa ya, saya mulai dari membuat ini ya, membuat sebuah VS Code. Jadi saya mulai dari command palette, new project, application. Nah, ini folder saya ya, folder Flutter. Nah, kemudian nama bebas, kebetulan karena baru belajar, kita kasih nama belajar button 1 ya, kita kasih nama ini. Oke, nah kemudian ini, nah oke, kalau udah muncul nih bagian main dart seperti biasa, karena kita nggak mau pakai ini kita hapus aja ya, kita hapus. Dan kebetulan biar cepat ini saya udah sediakan ya, kita nggak perlu ketik lagi, saya berikan base nya aja. Jadi ini yang seperti sebelumnya, saya hanya sisakan up bar. Nah, kita mau bermain di bagian body ya, jadi di sini Anda bisa control space ya. Nah, ada pilihan body. Nah, di dalam body ini rencananya kita mau ngisi dengan yang namanya button ya. Kita akan coba dulu ya. Pertama kita akan coba yang elevated button dulu ya, elevated button. Nah, oke. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Pilihannya adalah dia wajib ada child. Nah, childnya itu nanti isinya mau seperti apa ya. Jadi misalnya di sini saya di dalam childnya itu ada teks ya, sorry nggak kelihatan ya, nggak apa-apa. Jadi ini teksnya adalah misalnya contohnya aja loginnya. Oke, jadi ini contoh buttonnya. Dan kemudian ini kenapa masih merah, karena biasanya di sini dia minta ininya harus ada ya, salah satu metode yang wajibnya adalah ini. Nah, on press ini wajib ada, kalau enggak dia akan suka error gitu ya. On press ini artinya ketika nanti ditekan, buttonnya ditekan, ada action apa misalnya. Ini contoh ya, untuk sementara ini saya isi ini ya. Nah, isinya apa? Isinya sementara di sini saya isi dengan, misalnya saya isi print aja biar nggak terjadi sesuatu, nanti munculnya di debug aja. Contoh ini saya button ditekan misalnya ya. Oke. Nah, jadi ini kurang lebih seperti itu. Saya ulang kembali, di sini ada child. Artinya child ini artinya bahwa di dalam button ini, elevated button ini ada satu anak, yaitu isinya teks ya, isinya new text, ini namanya login.
dan kemudian on press ini wajib ada. Kalau nggak ada ya tadi ya masih merah, jadi dia harus wajib diimplement. Oke, dan kemudian ini printnya, ini boleh diisi boleh enggak, ini hanya untuk memastikan apakah buttonnya ready ditekan atau enggak ya. Oke, nah kalau sudah ini tinggal coba kita run ya. Saya coba run. Oke, ini Flutter run ya. Nah seperti biasa mungkin lama ya, di sini lama, dan biasanya biar cepat saya pakai Google Chrome dulu ya. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah baik, di sini udah ada kelihatan hasilnya ya, udah muncul, dan ini udah muncul button login. Ini saya kecilin sedikit biar saya tunjukkan ke Anda ya. Jadi kalau ini saya klik, nah jadi ini muncul ya, button ditekan. Saya klik lagi, button ditekan, artinya dia sudah bisa ngerespon ya, listener di buttonnya udah jalan. Jadi ini contoh elevated button ya, elevated itu ya kayak gini bentuknya. Oke, nah mungkin kita akan coba yang lain. Tadi ada dua ya, selain elevated, yaitu ada text button, satu lagi adalah outline ya. Kita coba salah satu dulu, yaitu yang text button. Jadi mungkin kita nggak perlu ini, hanya cukup mengubah di sini aja ya. Jadi ini saya ganti dengan text button ya. Text button saya simpan dulu ya, jangan lupa ini disimpan. Nah logonya udah berubah. Mungkin kita coba ya pakai hot reload, apakah berhasil tidak. Kalau tidak berhasil ya kita running dari depan lagi ya. Oke. Nah oke, ini udah muncul. Bentuknya mungkin udah saya sampaikan, bentuknya kayak teks kan, ini kayak teks ya. Jadi dia bukan kayak button, kayak teks. Tapi kalau ini diklik, nah sama ya, diklik di sini ada responnya. Jadi ada respon kalau diklik. Nah ini terjadi sesuatu ya. Oke, kita coba lagi, satu lagi adalah yang tipenya outline ya, outline button. Kita ganti aja ini outline ya, pakai ND ya, outline button. Ini jangan lupa disimpan dulu, habis disimpan di hot reload ya, atau hot restart. Kita tunggu dulu. Ya, ini udah muncul ya. Jadi ini kelihatan kan buttonnya bedanya apa? Jadi kalau ini outline, ini cuman kayak ada garis di luar ya, kayak outline istilahnya, outline garis di luar ya. Jadi sini kita udah belajar membuat 3 jenis button ya, 3 jenis button, yaitu text button, elevated, sama outline buttonnya. Nah sekarang buttonnya mau coba kita tambahkan stylenya ya, biar nggak terlalu kaku, misalnya mungkin apakah Anda ganti warna dan seterusnya. Di dalam Flutter di sini ada beberapa cara ya sebenarnya. Caranya bisa menggunakan style. Jadi seperti biasa, ini boleh di sini, boleh mau di tengah-tengah juga boleh. Saya contoh di sini ya. Jadi Control Spacebar ya untuk memastikan ada nggak style ada ini ya. Jadi style. Nah di sini mungkin saya balikan dulu ke elevated ya, karena biar yang bisa di aneh-anehin biasanya elevated buttonnya. Ya. Stylenya adalah contoh misalnya di sini saya gunakan style bawaannya elevated button ya, elevated button, ada pilihan style form. Nah dalam style form ini kita bisa milih, nah ini ada beberapa pilihan ya, seperti biasa kalau pengen ngecek. Nah misalnya ini mau apa, kita coba yang ini dulu ya, misalnya warnanya itu misalnya di primary ya, primary itu kita bisa pilih misalnya pakai colorsnya misalnya tadi udah blue ya, kita ganti warna yang lain misalnya orange misalnya ya. Oke, meskipun ini ada coret, nanti kita cek lagi ya. Nah ini coba kita hot reload lagi, sebenarnya seperti apa ya. Oke ya, jadi ini udah berubah ya. Jadi warnanya sekarang berubah menjadi deep orange ya, ini selain deep orange, atau bahasa saya orange saja ya. Jadi udah kelihatan warnanya orange ya. Dan mungkin kalau misalnya Anda mau nyoba-nyoba yang lain, misalnya juga silahkan dicoba ya. Di sini adalah button-button yang bisa digunakannya. Nah kemudian misalnya kita tadi udah mengubah warna buttonnya, sekarang pengen mengubah warna tulisannya. Nah ini hati-hati, kalau warna tulisan di sini kan, tulisan itu kan bukan, ibaratnya di sini child ya, kan di sini kan new text ya, new text berarti child di sini. Nah Anda berarti harusnya bukan diwarnain di sini ya, tapi di sini. Berarti yang saya kasih warna adalah di sini. Nah caranya sama ya, caranya kurang lebih berarti di sini kita koma aja ya, koma. Di sini kita coba cek. Nah
sama ya, terkait dengan tampilan ini ada pilihan namanya style ya. Stylenya misalnya di sini kita menggunakan textile ya, textile. Oke, kurung buka kurung tutup. Nah, ada beberapa pilihan ya, mungkin saya enter aja biar agak rapi. Oke, sorry ini nggak kelihatan ya. Nah, di sini contoh saya mau mainkan color ya, colornya. Oke, color. Cara menggunakan color sebenarnya ada dua ya, bisa pakai tadi colors S kayak ini ya. Saya coba yang ini dulu, nanti saya kasih tahu yang lain. Saya ganti warnanya misalnya green ya, coba warnanya green. Saya simpan, kita hot reload lagi. Nah, sekarang udah berubah jadi warna hijau ya. Oke, nah atau misalnya dengan cara yang lain ya. Jadi cara color di sini selain sudah ada yang didefinisikan, kalau menggunakan cara lain bisa menggunakan color from, nah ini ya, ada dua. Kalau saya saran yang atas dulu ya, ARGB. Nah, ARGB ini silahkan diisi atau ya udah ya, misalnya ini contoh 255 8, misalnya baru contoh ya, 235, kemudian ini 83 ya. Nah, ini contoh ya. Nah, atau kalau pengen dirubah ini sebenarnya, nah ada bantuan ya. Kalau dipakai VS Code, color ini warna apa? Misalnya saya ganti warna misalnya pink ya, misalnya. Nah, misalnya ini. Oke, otomatis nanti bisa dibantu dipilihkan ya. Oke, ini kita coba hot reload lagi. Ya, udah berubah ya. Ini karena warnanya pink jadi nggak kelihatan ya. Coba kita coba warnanya agak gelap aja ya. Saya ganti dengan warna agak gelap, itu misalnya biru misalnya ya. Nah, birunya gelap. Oke, kan kelihatan di sini biru ya. Saya hot reload lagi dan kita lihat hasilnya. Nah, udah ya. Jadi warnanya agak biru tadi ya. Jadi saya punya komponen button dan ada komponen teksnya ya. Teksnya warna biru, buttonnya warna orange ya. Oke, mungkin ada yang bertanya, gimana cara memperbesar button? Nah, untuk memperbesar button memang rada tricky ya. Tricky itu bisa banyak cara. Salah satu caranya adalah kita agak maju dikit ya, meskipun layout baru dibahas depan, tapi nggak apa-apa. Ini kita perkenalkan salah satu komponen dalam button itu ada namanya container ya. Jadi ini mungkin bagian elevated button di-cut dulu ya, di-cut, jangan dihapus, di-cut supaya nanti bisa saya paste lagi ya. Saya cut ya. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan yang namanya container ya, container. Oke, ini sebenarnya ada di layout ya nanti, tapi nggak apa-apa, ini kita jelaskan duluan. Ini saya enter aja ke bawah. Nah, di dalam container ini misalnya kita setting ya. Oke, width-nya berapa? Width-nya misalnya 200 misalnya ya. Kemudian nah ini ukuran tingginya mau berapa? Anggap 120 misalnya. Nah, baru di sini ada child ya. Child-nya adalah kita pastein yang tadi aja. Kita pastekan yang tadi. Nah, ini ya. Elevated button-nya tadi. Ini kebanyakan komanya dihapus satu ya. Kalau pengen rapi ini dikasih tab ya. Oke, ini saya simpan. Nah, ini kita coba tutorial ya, belum tentu berhasil. Kalau nggak berhasil nanti kita ulang dari depan ya, pattern ya. Oke, nah ternyata berhasil ya. Jadi ini kita berhasil membuat sebuah button ukurannya lebih besar ya. Kenapa ini gede banget ya? Tadi karena head saya adalah 120 ya. Jadi kalau misalnya kita kecilin dikit, misalnya 80 misalnya. Ini saya simpan. Saya hot reload lagi. Ini hot reload saya kebetulan makin cepat ya. Nah, dia makin kecil ya. Makin kecil ya. Oke. Nah, kemudian mungkin idealnya anggap aja 40 lah ya. 40 saya simpan, hot reload. Oke, jadi ukuran buttonnya seperti ini ya. Termasuk misalnya kalau memanjangin gimana? Manjangin misalnya ini 30, 300. Kita hot reload. Ini sekarang lebih cepat ya. Nah, jadi button saya berasa lebih panjang ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau diklik masih jalan ya fungsinya ya. Jadi kurang lebih kita sudah punya button yang ukurannya bisa kita sesuaikan ya. Nah, oke, mungkin misalnya buttonnya kita ngeliat ini button kok terlalu kaku misalnya ya. Kan beberapa button itu bentuknya ada yang bulat, bukan bulat ya, kayak kotak tapi bulatnya
ada pinggirannya ya, istilahnya itu border radius ya. Jadi ada di pinggirannya itu mau kita tekuk berapa banyak ya, istilahnya border radius. Nah, ini bisa kita mainkan ya, kita mainkan sama. Cara memainkannya adalah di bagian stylenya ya, di bagian stylenya. Jadi di sini bisa kita mainkan. Contoh di sini kita bisa gunakan, kita buka aja ya, namanya shape ya, supaya kita ada nggak ya shape. Oh ada ya, oke sini shape. Nah pilihannya misalnya kita gunakan rounded rectangle ya, jadi bordernya itu nanti ada batasnya. Nah di sini nanti ada option lagi ya, optionnya border radius ya. Border radiusnya kita gunakan di sini contoh circular ya, circularnya berapa derajat ya, nekuknya berapa derajat, contoh misalnya 20 ya. Oke 20. Sekarang kita coba running hot reload. Nah ini udah keluar, coba kita lihat. Nah bentuknya seperti ini kan, jadi agak menurut saya agak manis ya, agak cantik ya. Jadi border radiusnya bisa Anda atur ya. Kalau pengen lebih besar lagi bisa nggak ya, mungkin tinggal atur aja ininya ya. Ini 40, coba kita lakukan. Nah mungkin agak sedikit tajam ya bentuknya ya. Nah ini contoh bagaimana kita mengubah-ubah bentuk dari border radius sebuah buttonnya. Nah mungkin di contoh tadi misalnya ada button yang ada ikonnya, jadi ada icon tuh mungkin icon tertentu. Ini bisa juga ya, caranya gimana? Caranya adalah mungkin ini karena agak baru saya hapus ya. Jadi ini kita belajar pakai button yang ada ikonnya, yang dari kontainer, karena saya pengen coba baru. Sampai kontainer saya hapus ya. Oke, nah kita gunakan tetap elevated button. Nah cuman di sini ada tambahan dot icon ya. Nah karena ini dot icon, ini sama si VS Code-nya baik ya, udah dikasih ini ya, yang wajib ada ini ya, 3 ya, on press, icon, sama label ya. Jadi ini ada 3. Nah mungkin coba saya rapin satu-satu ya, on press-nya apa, iconnya apa, labelnya apa. Oke, on press kayak biasa kayak tadi ya, on press itu nanti isinya adalah kalau kita klik, sorry ini 2 ya, nah gini aja ya. Nah misalnya print ya, print agak beda ya, misalnya ini ditekan misalnya. Oke nggak merah kan ya, berarti aman. Sekarang bagian icon, nah iconnya kita ganti ya, icon kita ganti dengan class icon, widget icon maaf ya. Terus kemudian ada pilihan, di sini ada pilihan, sorry yang ini ya, yang icon ini kita dot. Nah ada banyak pilihan ikonnya, kita mau pilih icon apa nih, misalnya add a photo misalnya, cuma contoh ya. Nah ini sebuah contoh icon ya. Nah kemudian ini icon aman, on press aman, tinggal label ya. Labelnya kita kasih teks aja ya biar aman ya, kita kasih widget teks, teksnya bebas ya, teks contoh misalnya sesuai judulnya ya, ambil foto misalnya, ini cuma contoh aja ya. Oke ini nggak ada yang merah kan, kita cek lagi, oh ini kurang titik koma ya, ini kurang titik koma ya. Oke udah nggak ada merah, berarti aman ya, sudah aman. Kita coba hot reload dulu ya, kalau nggak berhasil seperti biasa di Flutter Run aja ya. Nah ini kita pakai hot restart atau hot reload ya. Oke otomatis sudah nyala. Nah berarti ini buttonnya sekarang ada ininya ya, ada ikonnya, ambil foto ya, ini cuma contoh aja ya. Oke jadi kalau ditekan ini ya, ditekan ya. Oke nah termasuk misalnya kalau pengen gedein, pengen ubah warna dan seterusnya, tadi sama ya kurang lebih ya. Kita coba aja misalnya ngubah warna dulu ya, pakai buat ngeceknya. Nah cek dulu ya, style, oh style ada, oke berarti style aman ya, berarti bisa ya. Nah di style ini nanti bisa diisi dengan misalnya kayak tadi ya, elevated button, style form ya. Di dalam style form misalnya kita mainkan background color ya, agak sedikit beda yang sebelumnya tapi poinnya sama ya. Kita bisa gunakan banyak cara ya, pakai colors.
Nah, warnanya misalnya green misalnya ya, sorry, green. Oke. Nah, sekarang coba ini aman ya. Kalau ada merah, kalau merah ini harus dicek lagi ya. Ini sebagainya. Nah, oke. Ini aman, oke. Kita hot reload. Ini kita lihat hasilnya. Nah, sekarang udah berubah jadi greennya. Oke, jadi kurang lebih caranya gitu ya kalau pengen bermain dengan button dan istilah saya menganimasikan ya, menganimasikan atau mengubah-ubah style, lebih tepatnya bukan animasi, stylingnya, mengubah animasi, caranya kalau lebih seperti itu. Sebenarnya ada banyak juga cara-cara yang lain, mungkin kalau sempat nanti kita bahas ya, membuat button-button dengan berbagai cara dan berbagai bentuk ya. Oke, terima kasih Anda sudah melihat videonya, kita sambung dengan video-video selanjutnya ya.